Assalamualaikum guys, ikuti terus vlog aku yang fenomenal Salam Jagat Raya ini. Sebelum itu jangan lupa like, komen, share, and subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan setiap kita upload video. Happy watching and enjoy guys! Assalamualaikum guys, hari ini kita mau ngadain gathering family bersama teman-teman yang lain. Hari ini kita punya acara untuk nyantunin Iwan, korban kebakaran, dan alhamdulillah ada beberapa donasi yang terkumpul dari pakaian juga materi. Tapi kita berdua masih tetap ada ya. Terus sekarang kita berangkat di jalan. Nanti kita sampai lokasi, sampai ketemu di tempat lokasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk vlog kali ini kita bakalan ngebahas tentang perjalanan kita kemarin. Jadi ini sih vlognya sekitar 1 minggu atau beberapa hari ke belakang gitu, aku lupa. Hari apa ya? Tanggal 8 bulan September 2020. Waktu itu kita berkunjung ke salah satu teman kita yang sedang mengalami musibah, yaitu kebakaran. Dan di sini kita akan sedikit menceritakan tentang bagaimana kebakaran itu terjadi, dan bagaimana kondisi teman kita dan keluarganya itu sekarang. Oke, untuk teman kita sendiri, dia itu Iwan, dan kebetulan dia seorang pelajar di salah satu sekolah menengah atas. Mungkin untuk profilnya Iwan itu termasuk orang yang rajin sekolah ya. Ya, aktif juga. Kenapa kita ngevlog dia itu karena bener-bener dia tuh profilnya bagus sekali. Dia mau sekolah dengan jaraknya yang ternyata dari rumah ke sekolahnya itu lumayan jauh. Iya, benar, nggak dekat. Kira-kira berapa kilo ya? Jauh lah. Iya, pokoknya lumayan jauh. Dan itu tuh perjalanannya itu nggak semudah yang kita bayangkan ternyata gitu. Jadi gimana ya, melewati ya berbagai macam lah gitu. Terus dengan keadaan kondisi keluarganya juga ya, bisa dibilang menengah ke bawah. Iya, sederhana ya. Ayahnya Iwan itu bekerja sebagai penjahit baju, ibunya itu sebagai ibu rumah tangga, dan Iwan pun mempunyai satu adik laki-laki yang masih kecil gitu. Dan kesehariannya Iwan itu dia ya kadang membantu orang tuanya di luar sekolah. Dia juga sering membantu orang tuanya, memperhatikan adiknya seperti itu. Dan kita lihat berdua, mata pencahariannya orang tua itu tergantung pada Iwan ya. Karena yang Iwan yang mencari membantu mencari nafkah. Ayah Iwan yang bekerja sendiri. Saat itu sih kita berangkat sekitar jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi Jam 9 pagi start, sampai di sana sekitar jam 10-an. Terus kita langsung menuju lokasi rumah Iwan. Oh iya, kebetulan kita juga waktu itu gathering bersama teman-teman kita juga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kita ke sana itu selain melihat kondisinya, kita juga banyak memberi bantuan, dan bukan dari kita aja. Kita menyalurkan beberapa donasi banyak yang sudah memberikan dan mempercayai lewat kita. Sebelumnya terima kasih untuk para donasi yang menyumbangkan pakaian, materi, dan kebutuhan Iwan untuk menunjang
ke depannya. Terus pas kita datang ke situ, kita benar-benarnya langsung ketemu Iya. sama ibunya, disambut sama ibunya. Dan nggak bisa bertemu dengan bapaknya karena kebetulan bapaknya waktu itu katanya lagi berobat ya. Iya. Karena Karena bapaknya sebagian di bagian kepalanya hampir sama tangannya itu terkena luka bakar. iya kayak gitu. Jadi Terus, karena Iya, kita Apa itu gimana sih? Jadi blow up. sedih banget ya melihat keadaannya, sedih Iya, banget iya. karena melihat kondisi rumahnya pun kita lihat kami semua itu tuh gak ada apa sih namanya, Gak gak ada ada yang yang tersisa satupun. Semua rata dengan Mm-mm. tanah. Bahkan ada satu kendaraan yang apa sih yang sering dipakai sama Iwan untuk berangkat ke sekolah. Itu Berangkat benar-benar ke sekolah itu udah angus, tinggal apa sih namanya itu tuh? tinggal rangka aja. Iya, tinggal rangkanya ada. Gak ada yang tersisa Nggak ada pun, yang- malah hanya tinggal ya seperti rangka-rangka gitu. Mm-mm. Kayak tempat tidur. Nah, terus ada sepeda mungkin ya yang suka dipakai sama adiknya. Terus satu-satunya mata pencahariannya orang tuanya pun hangus terbakar. Pokoknya apa sih namanya itu, pokoknya gak ada yang tersisa satupun. Semuanya habis di situ. Terkecuali baju yang mereka pakai. Iya, di saat kejadian. Hanya baju yang mereka pakai. Itu tuh terjadinya sekitar ya setengah satu Tapi- malam. Saat kejadiannya itu di dalam rumah itu ada ayahnya Iwan beserta adiknya yang berumur 9 tahun. Mereka lagi tertidur. Terus ibunya sendiri lagi nginep di rumah saudaranya ya. Iya, di rumah Lagi nginep saudaranya. di rumah saudaranya, dan kebetulan rumah saudaranya itu berdekatan banget sama rumah Iwan. Dan sedangkan Iwan sendiri, Iwan itu pulang ngaji, dia ke rumah saudaranya, tidur di rumah saudaranya. Jadi enggak pulang ke rumah. Nah, Makanya dia nggak tahu bahwa apa sih namanya di rumahnya itu terjadi sesuatu iya, apa gitu ya. Soalnya dia taunya tuh pas udah terjadi aja ya Bu ya. iya. Jadi pas kejadian itu mungkin ada yang memberitahu Iwan, dan Iwan pun katanya mau masuk ya, Iya. mau masuk ke rumah. Katanya Sedangkan mau keadaan apa rumah sih? udah habis semua. Katanya Dia udah mau lihat- membantu siapa sih? Orang Dia- tuanya ya. Dia ngelihat kalau yang Iwan lihat itu ada mamanya masuk ke dalam rumah, sedangkan mamanya itu di rumah si saudaranya. Iya gitu. Pas kejadian yang pertama ngelihat itu saudaranya ya, uaknya ya, Iya. uak dari ibunya, kan rumahnya berdekatan banget. Akhirnya dia ngerasa saat tidur kepanasan. Pas dia lihat ke luar, ternyata rumah Iwan itu di atas rumahnya itu udah banyak api banget. Yang ada di pikiran ibunya pas pertama ngelihat api itu, anak si ibu yang usia 9 tahun sama si bapaknya itu gimana keadaannya, apa dia udah bisa keluar apa enggak gitu. Makanya warga tuh semua datang ke rumah Iwan tuh buat nolong si bapak sama si anak kecil itu. Jadi bukannya nggak mau membantu memadamkan api, tapi untuk membantu keluarga di dalam keluar aja udah kesusahan gitu Iya, loh. karena apinya udah besar banget. Hingga akhirnya mereka ngasih air. Iya, ngasih Iya. air, cuman tetap nggak keburu kan, keburu angus. Jadinya si airnya dilempar ke rumah yang sebelahnya karena takut ke rumah sebelahnya itu. Iya. Nah, Tapi- pas orang tuanya keluar kan langsung kayak kan di dalam rumahnya itu ada kompor gas. Terus si motor juga kan itu motor bensin tangkinya kan. Iya, Jadi akhirnya ya angus semua. Kalau untuk asal mulanya dari mana itu api, pas kita ngobrol-ngobrol sama siapa sih? Ibunya Iwan ya. Ibunya Iwan itu bilang katanya itu tuh dari korsleting. dari listriknya kayak gitu. Jadi bukan dari misalkan gas atau apa yang mungkin apa sih orang tua Iwan juga gak tahu ya kalau misalkan listriknya ada yang kenapa-napa atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah meskipun angus atau hanya yang tersisa itu hanya baju yang dipakai, tapi mereka itu selamat. Tidak ada apa sih? Tidak ada yang terluka fatal atau kayak gimana. Semuanya selamat ya, alhamdulillah. Jadi keadaan kondisinya sekarang sih yang jelas mungkin keluarga Iwan masih Trauma lah. trauma pasti. Keadaan tinggalnya sekarang mereka masih menggantungkan hidup pada orang lain ya. Ya, rumah tinggal saudaranya. di rumah saudara kakaknya ibunya, kakaknya ibunya. Jadi masih tinggal di rumahnya, tapi mungkin sekarang udah enggak terlalu gimana ya?
kondisinya tuh kayak kemarin gitu, kayak misalkan diri kita juga ya ngelihatnya gimana gitu. Nah si ibunya juga sekarang udah nggak terlalu sedih atau gimana. Udah bisa diajak ngobrol lah ya, kemarin kita cerita juga. Terus adiknya udah mau ketemu sama kita juga adiknya. Terus Iwannya juga. Iwannya juga yang katanya apa sih, dari kemarin kayak murung kayak gitu ya. Sekarang sih dia perkembangannya bagus banget malahan ya, sampai dia udah bisa masuk sekolah lagi katanya. Iya. Udah bisa datang ke sekolah lagi. Terus ayahnya yang mungkin mencari pekerjaan baru. Iya. Karena mesin jahitnya pun juga hangus total mata pencariannya. Itu mata pencarian satu-satunya mereka ya. Yang katanya banyak juga ngambil orderannya ya. Iya. Yang habis terbakar juga, katanya angus juga. Udah emang bener-bener yang bisa diselamatin kan. Jadi kita sama-sama menyemangatin aja buat Iwannya, terutama untuk Iwan dalam dunia pendidikannya, karena dia itu kan pelajar ya, dia harus tetap semangat meskipun sekarang gimana ya, kalau dibilang ya masih agak sedih meskipun gak terlalu, tapi tetap dia harus tetap semangat untuk belajar. Masih panjang ya untuk mencapai cita-citanya Iwan. Masih kan punya adik juga Gitu juga. Jadi kurang lebihnya itu sih vlog perjalanan kita Selasa kemarin. Terus keadaan Iwan dan keluarganya juga ya, alhamdulillah sangat Baik meskipun ada ya perkembangan ada perkembangan bagus dari awal. gitu. Jadi pesan yang bisa kita beri untuk teman-teman khususnya yang menonton ini, selalu berhati-hati baik dalam melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas apapun, dimanapun dan kapanpun, tetap harus berwaspada karena kita tidak tahu kapan musibah itu datang, dan kita pun tidak bisa merencanakan musibah itu bisa datang. Yang kita tahu, yang kita mau, kita gak pernah tahu kan. Kita gak pernah tahu. Jadi intinya tetap berhati-hati. Misalkan jaga. seperti contohnya musibah yang kita kunjungi ini, yang kita lihat ini kan kebakaran ya. Iya, Nah itu rumah. kebakaran kan bisa dari berbagai Aspek bisa dari korslet listrik, dari misalkan kompor. Kita kan nggak tahu ya, tetap waspada aja untuk teman-teman. Dan untuk hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan kita kemarin sih, mungkin hikmahnya menurut aku memberi itu gak akan membuat kita Iya. Karena kita membantu, malah kita membuat ada kepuasan tersendiri dalam diri gitu, kalau yang aku rasain. Nah itu perjalanan vlog kita kemarin ke rumah Iwan dan keadaan kondisi Iwan, atau ya semua tentang Iwan. Sekarang mungkin cukup ya, kita gak usah sedih-sedih lagi. Ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat like, Komen, share, and subscribe. dah. Sampai bertemu di Vlog selanjutnya. udah tadi gitu ke goyah-goyah batur nih.